Ribuan warga Ponorogo, Jawa Timur menggelar aksi reog massal di alun-alun kota. Ini merupakan bentuk protes mereka atas klaim Malaysia menyebut reog adalah warisan budaya Malaysia. Halo Kuala Lumpur, ibu kota keriangan. Apakah ada yang aneh dengan lirik lagu tersebut? Ya, itu adalah lagu Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki yang diciptakan pada tahun 1946, yang liriknya diganti oleh sebuah akun YouTube. Pergantian lirik atau pengklaiman budaya yang dilakukan oleh Malaysia, baik itu yang dilakukan oleh institusi resmi ataupun oleh masyarakat Malaysia, tidak hanya terjadi itu saja. Banyak budaya Indonesia yang diaku, diklaim, bahkan didaftarkan ke Badan Warisan Benda Pusaka UNESCO. Teman sejalan, aroma perseteruan antara Indonesia dengan Malaysia sudah berlangsung sejak lama. Tercatat, perseteruan antara Indonesia dan Malaysia telah berlangsung beberapa dekade, dimulai dengan krisis konfrontasi pada tahun 1963 sampai dengan 1966. Sesaat Malaysia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1963. Presiden Indonesia pada saat itu, Soekarno, menolak pengakuan Malaysia dan mendukung gerakan separatis di wilayah Kalimantan Utara, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Kalimantan Barat dan Sarawak, yang menjadi bagian dari Malaysia. Konflik ini mencangkup serangkaian serangan militer dan kebijakan ekonomi yang merugikan Malaysia. Hingga pada tahun 1966, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengakhiri konflik setelah perundingan damai di Bangkok. Akan tetapi pada faktanya, perseteruan antara Indonesia dan Malaysia tidak berakhir begitu saja. Kedekatan serumpun menjadi salah satu penyebab konflik terjadi, walaupun tidak sampai terjadi perang senjata. Kita sebut saja sengketa Pulau Ambalat. Akibat klaim sepihak Malaysia atas pulau yang mengandung cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas ini, Indonesia dan Malaysia sempat bersitegang. CNN Indonesia menulis sejak tahun 1979, Malaysia sudah mengincar Ambalat. Indonesia menyatakan Blok Ambalat merupakan bagian dari wilayah Indonesia sebab dari segi historis, Ambalat merupakan wilayah Kesultanan Bulungan di Kalimantan Timur. Terlebih berdasar Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNCLOS, Ambalat diakui dunia sebagai milik Indonesia. Tidak hanya sebatas wilayah saja yang diklaim oleh Malaysia, warisan benda budaya Indonesia juga sering diklaim bahkan didaftarkan ke Badan Budaya UNESCO. Sebut saja batik, yang sempat diklaim oleh Malaysia pada tahun 2008, hingga akhirnya Indonesia mendaftarkan batik ke UNESCO pada tanggal 3 September 2008. Setahun kemudian, UNESCO mengesahkan batik menjadi warisan budaya Indonesia. Akan tetapi pengakuan dari UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya Indonesia tak membuat masyarakat Malaysia sepenuhnya paham. Pada tahun 2021, Miss World Malaysia, Lavanya Sifaji, menyebutkan bahwa batik berasal dari negaranya. Hal itu diungkapkan saat membagikan momen malam final Miss World Malaysia 2021 melalui akun Instagram pribadinya. Pada tahun 2007, Malaysia juga mengklaim reog Ponorogo sebagai warisan budayanya. Dan seperti kita ketahui bahwa Ponorogo adalah salah satu nama daerah di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur. Tak hanya itu, rendang, wayang kulit, angklung, dan bahkan tari pendet dan tari piring muncul di iklan pariwisata Malaysia. Begitu pula dengan lagu Rasa Sayangnya yang dijadikan materi untuk promosi Truli Malaysia. Begitulah hubungan Indonesia dan Malaysia yang penuh dengan dinamika. Sebagai negara tetangga dan masih serumpun, Indonesia dan Malaysia hampir tidak bisa dipisahkan dari gejolak antar negara. Walau demikian, setiap persoalan yang timbul, diplomasi yang menjadi jalan keluarnya. Nah teman sejalan, menurut kalian bagaimana hubungan kita dengan negara tetangga kita, Malaysia? Tulis di kolom komentar ya.